Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tadarus online yang dilakukan oleh Mbak Dian Sastrowardoyo. Pada pertengahan Ramadan lalu, Dian Sastrowardoyo memposting di IG story-nya tentang telaah dia terhadap terjemahan ayat Al-Quran. Sebagaimana dia sampaikan dalam sebuah wawancara, dia melakukan tadarus online setiap hari satu juz, dan setelah selesai membaca Al-Quran kemudian dia membaca terjemahnya dan mengambil beberapa kesimpulan. Nah, kebetulan yang dia posting di IG story-nya itu berkenaan dengan surat Az-Zukhruf ayat 16 sampai ayat 19. Dari postingan Mbak Dian Sastrowardoyo ini ada 3 hal yang membuat ini menjadi kontroversi. Yang pertama, mencoret-coret Al-Quran, mencoret-coret mushaf Al-Quran, atau dalam bahasa Arab disebut takhtitul mushaf atau tasyairul mushaf atau taulidul mushaf. Yang kedua yang menjadi kontroversi itu dia membaca terjemahan, banyak yang ribut bahwa tidak boleh membaca terjemahnya, harus dari tafsir, harus dari guru, dan lain-lain. Dan yang ketiga yang menjadi kontroversi adalah kesimpulan Mbak Dian Sastrowardoyo itu sendiri. Yang pertama tentang takhtid atau tadlil mushaf, mencoret-coret mushaf. Takhtitul mushaf atau mencoret-coret mushaf itu dipilah. Kalau tulisan-tulisan atau coretan-coretan itu tidak terkait dengan ayat, seperti misalkan menandai untuk ujian, menandai ayat kata-kata yang sulit, itu menurut para ulama haram. Inna hadzal mazhab lahu fi nufusil muslimin hurmatun azimatun wallazi yang bagi huwa al muhafadzatu ala tilkal hurmah. Wa tadlilul ba'dil ayat bihadil aqlam yukhsha minhu ayyudiya ila isqati tilkal hurmah bil intiqas minha fa yatawasau anas fi dzalika bitalwin wa takhdid hatta yabdu al masaf fi nihayati kal kutubil dirasiyah fatakinu haibatu fin nufus. Jadi alasannya kalau kemudian diizinkan, maka Al-Quran ini akan tidak ubahnya seperti buku-buku yang lain, baik buku pelajaran atau buku fiksi, novel, hal-hal yang dianggap penting kemudian dicoret-coret, sehingga haibah atau keagungan Al-Quran dalam hati si pemilik atau si pembaca itu menjadi kurang. Lalu bagaimana kita misalkan mencoret-coret Al-Quran? Coretan-coretan ini berisi keterangan-keterangan yang terkait dengan Al-Quran. Misalkan tentang tajwid, tentang keterangan ulama, tentang tafsir, tentang fikih, tentang tasawuf yang terkait, yang terkandung dalam ayat-ayat yang dimaksudkan. Ini menurut para ulama diperbolehkan, walaupun tetap tidak kita pungkiri, tetap ada khilaf, tapi mayoritas ulama memperbolehkan. Karena salah satu dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sayyidah Aisyah disebut dalam Al-Muntaka Syarah Muwatta ingin menulis kata-kata wa sholatul asri. Jadi Sayyidah Aisyah ingin menafsiri bahwa sholatul wusta yang dimaksud dalam ayat itu adalah sholatul asri. Kemudian dalam kitab Al-Kafi, salah satu kitab dari mazhab Hanafi, disebutkan in kutiba al-Qur'an wa tafsiru kulli harfin wa tarjamatuhu jaza. Apabila Al-Qur'an ditulis kemudian juga tafsirnya setiap huruf itu diperbolehkan menurut ulama sebagaimana dikutip dalam Fathul Qadir. Dalil-dalil yang menegaskan ketidakbolehan menulis keterangan-keterangan dalam mushaf itu karena dulu khawatir terjadi iltibas, keterangan-keterangan yang dicantumkan dalam mushaf dikhawatirkan dianggap sebagai bagian dari Al-Quran. Jadi ini hadis-hadis dengan situasi di era kodifikasi atau di era pembukuan. Sehingga menurut ulama kontemporer sekarang sudah tidak mungkin lagi kalau ada seseorang misalkan menulis tafsirnya, menulis tajwidnya, menulis keterangan lain yang terkait dengan ayat-ayat dalam
halaman mushaf itu tidak dikhawatirkan iltibas atau dianggap sebagai bagian dari Al-Qur'an. Bahkan ulama kontemporer menyebutkan bahwa catatan-catatan itu justru berkembang. Setiap era itu berkembang. Jika dulu Al-Qur'an itu tidak ada titik, tidak ada harkat, tidak ada tanda waqaf, tidak ada tanda makra, tidak ada tanda juz, itu kemudian berkembang sesuai kebutuhan. Karena menurut Yahya bin Katsir, seperti dikutip oleh ulama kontemporer, disebutkan qala Yahya bin Abi Katsir kana al-Qur'anu mujarradan fil masaifi fa awwalu ma ahdatsu fihi anuqatu 'alal ba'i wat ta'i wat ta'i wa qalu la ba'sa bihi wa huwa nurun lahu summa ahdatsu nuqtan inda muntahal ayat summa ahdatsu al-fawatih wal khawatim. Jadi sebenarnya harkat atau titik atau tanda baca, tanda wakaf, tanda akhir surat itu dahulu pada mushaf awal itu tidak dijumpai. Baru ada tambahan-tambahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Makanya para ulama menambahkan waqadna soal ulamu ala zawajitan kitil mausaib wa tashkiliyah bil harakat. Para ulama telah memperbolehkan memberikan titik dan harkat dalam mushaf wa kitabati asma'i suwar, menambahkan nama-nama surat wa adadil ayat wa alamatul waqfi wa nahwi dzalika, hitungan ayat 1, 2 dan 3 yang dimana dulu itu tidak dijumpai, dan tanda waqaf, waqaf jaiz, waqaf tam dan yang lainnya. Mimma yu'inu alal fahmi wal qiraat, keterangan tambahan itu membantu pemahaman dan untuk membantu cara baca. Walam yaltabis bi kalamihi ta'ala, dan dipastikan tidak akan terjadi keserupaan antara keterangan itu dan ayat-ayat Allah yang termaktub dalam masal tersebut. Wa yang bagi ayakuna kadzalika al-hukmu aidan fi kitab tafsir wal ma'ani fi misil mawsu' fi usrina hadza. Dengan demikian maka tambahan-tambahan yang mungkin kita tambahkan dalam mazhab seperti tafsir dan mana-mana yang lain dalam hamish atau pinggir mazhab itu diperbolehkan pada saat ini. Fa inna taba'atil mazhab asy-syarif wa tatawwarat wa tahassunat katsiran. Karena cetakan itu terus berkembang dan terus diperbaiki, dan banyak sekali perbaikan-perbaikan yang terjadi. Bahaitsu yab'udu ayyakhtalitu kalamullah ta'ala bi ghairi min kalamil bashar, sehingga sulit sekali dibayangkan akan terjadi orang menganggap bahwa keterangan-keterangan yang dibubuhkan di pinggir itu sebagai bagian daripada ayat Al-Qur'an. Nah, ini jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Dian Sastro itu diperbolehkan menurut para ulama karena keterangan-keterangan yang terkait dengan ayat Al-Qur'an sendiri.